Senjakala Kabah PPP di persimpangan jalan menuju Muktamar 2025. Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan kini tengah berada dalam fase yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kegagalan menembus ambang batas parlemen pada pemilu 2024, memaksa partai ini untuk berkontemplasi dan merumuskan ulang langkahnya. Muktamar ke-10 PPP yang direncanakan bergulir sekitar Agustus hingga September 2025, sontak menjadi sorotan utama. Gus Yassin, seruan kembali ke khitah pesantren. Nama pertama yang cukup santer terdengar adalah Taj Yassin Maimun, atau yang akrab disapa Gus Yassin. Sebagai putra dari ulama besar Khawatir Maimun Zubair, Gus Yassin membawa beban sekaligus berkah nama besar sang ayah. Rekam jejaknya sebagai mantan wakil gubernur Jawa Tengah dan anggota DPD RI menunjukkan bahwa basis massa real masih solid mendukungnya. Dukungan terhadap Gus Yassin menyiratkan kerinduan agar PPP kembali ke akar rumputnya, ke basis pesantren yang selama ini menjadi tulang punggung partai. Pertanyaannya, apakah semangat kembali ke khitah ini cukup untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks? Gus Ipul, pengalaman birokrasi dan jaringan NU sebagai modal. Figur berikutnya adalah Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Ipul. Pernah menjabat sebagai Menteri Sosial, Sekretaris Jenderal PBNU, hingga Wali Kota Pasuruan, menunjukkan kapasitas manajerial dan pemahaman birokrasi yang matang. Dorongan agar Gus Ipul maju datang dari berbagai kalangan, terutama dari kader-kader PPP di Jawa Timur, dan sejumlah tokoh berpengaruh di lingkungan Nahdlatul Ulama. Apakah pengalaman birokrasi dan kedekatannya dengan struktur NU cukup untuk menghela PPP keluar dari krisis? Muhammad Mardiono, kontinuitas di tengah turbulensi? Saat ini, pucuk pimpinan PPP dipegang oleh Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum. Sebagai figur yang tengah memimpin partai, Mardiono memiliki keunggulan dalam hal penguasaan struktur dan mesin partai menjelang Muktamar. Dukungan terhadap Mardiono dilaporkan dari beberapa dewan pimpinan wilayah, misalnya dari Papua Raya. Namun, kepemimpinan Mardiono juga tak lepas dari sorotan tajam, terutama terkait dengan performa partai pada pemilu 2024, yang gagal melampaui ambang batas parlemen. Sebuah nama yang cukup mengejutkan, namun kian santer dibicarakan adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Sosok yang dikenal luas sebagai mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, memang belum lama bergabung dengan PPP. Sandiaga membawa citra sebagai politisi modern, pengusaha sukses, dan memiliki daya tarik yang cukup kuat di kalangan pemilih urban, serta generasi milenial dan Z. Potensi Sandiaga untuk mengerek citra PPP, yang mungkin dianggap sebagian kalangan mulai usang dan kurang menarik bagi pemilih muda, menjadi salah satu argumen utama para pendukungnya. Namun, gagasan untuk mengusung figur yang relatif baru, dan berasal dari luar struktur inti partai, juga mengandung risiko. Muncul pula dalam diskusi-diskusi internal PPP, sebuah nama dari latar belakang yang sama sekali berbeda, Jenderal Purn Dudung Abdurrahman. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan kini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini disebut-sebut sebagai salah satu tokoh alternatif yang mungkin dipertimbangkan. Latar belakang militer seringkali diasosiasikan dengan ketegasan, disiplin, dan kemampuan manajerial yang kuat. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana relevansi dan akseptabilitas figur berlatar militer untuk memimpin sebuah partai yang berbasis massa Islam. Nama terakhir yang mencuri perhatian, meskipun lebih banyak beredar dalam bisik-bisik dan spekulasi, adalah Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam. Beliau adalah seorang pengusaha besar dari Kalimantan Selatan, pemilik John Lynn Group, sebuah korporasi yang bergerak di berbagai sektor. Kedekatannya dengan lingkar kekuasaan nasional dan jaringan bisnisnya yang luas, membuatnya menjadi figur yang patut diperhitungkan dalam konstelasi politik. Namun, pertanyaan fundamental yang sama juga berlaku baginya, sejauh mana ia memiliki akar dan basis massa yang real di dalam PPP. Pemirsa, dari berbagai nama yang telah kita bedah, terlihat jelas bahwa Partai Persatuan Pembangunan kini berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan.
Pilihan yang akan diambil dalam Muktamar 2025 bukan hanya soal siapa yang akan menjadi ketua umum, tetapi juga tentang wajah dan arah PPP ke depan. Siapapun yang nantinya terpilih untuk menakodai bahtera PPP, ia akan mengemban tugas yang maha berat. Kita semua berharap, PPP dapat menemukan kembali jalannya, dan kembali berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih telah bersama kami.